Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan topik dan perumusan masalah. Oke, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka terlebih dahulu materi kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dalam metodologi penelitian sosial kuantitatif, salah satu tema dalam diskusi kita adalah memilih topik. Bagaimana ketika seorang peneliti akan menentukan suatu topik? Terlebih dahulu, Anda sebagai seorang peneliti harus memilih suatu masalah. Jadi kenapa kita melakukan penelitian? Nah, kalau di situ ada masalah atau Anda melihat di situ ada sesuatu yang bermasalah dan ingin mencari titik temu, ingin mencari jawaban dari permasalahan tersebut, maka hal itulah yang disebut sebagai suatu problem yang ingin Anda pecahkan atau permasalahan yang ingin Anda teliti lebih lanjut. Ya. Jadi apa itu masalah itu sendiri? Masalah itu ketika kondisi yang sebenarnya terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi biasanya yang kita harapkan itu kan ideal. Tetapi ternyata realita yang terjadi tidak seperti itu, sehingga menimbulkan suatu masalah. Nah, itulah masalah itu gap dari kondisi ideal dengan realita yang ada, sehingga hal itu perlu ditelusuri. Kenapa penyebabnya? Nah, kemudian kriteria pemilihan masalah itu yang pertama, masalah tersebut adalah ada kebaruan baru ya, untuk menghindari adanya duplikasi yang tak perlu. Jadi kalau masalah itu belum pernah diteliti, pasti tidak ada yang menduplikasi, ya kan? Atau Anda sebagai peneliti tidak menduplikasi penelitian sebelumnya karena baru itu ya. Walaupun dalam suatu penelitian itu bisa kita menduplikasi asalkan dalam hal-hal tertentu kebaruannya itu tetap kita tunjukkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nilai manfaatnya bagi bidang kajian. Nah, Anda harus perhatikan apa manfaat dalam bidang kajian Anda. Kalau seperti saat ini misalnya, apa sih kemanfaatan ketika Anda meneliti tentang kelompok anak jalanan misalnya? Apa yang diteliti tingkat religiusitas kelompok anak jalanan. Nah, itu apa manfaatnya bagi bidang kajian sosiologi agama? Itu harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga, menarik. Nah, jadi kalau masalahnya tidak menarik, pasti Anda tidak tertantang atau tidak termotivasi untuk melakukan penelitian. Nah, sehingga dengan permasalahan yang menarik serta menantang secara intelektual, maka Anda akan termotivasi untuk mencari penyelesaiannya, untuk mencari datanya. Semakin lama semakin penasaran. Nah, itu. Sehingga nanti data Anda, riset Anda itu akan lebih lengkap. Karena tadi termotivasi untuk melakukan riset. Kemudian yang keempat, latihan serta kualifikasi personal. Jadi untuk melakukan riset itu memang perlu latihan. Kalau Anda belum pernah riset, pasti ada hal-hal yang belum dikuasai, belum mengerti. Tapi ketika Anda pernah melakukan riset,
berulang-ulang, walaupun di awal mungkin banyak kesalahan, tapi kemudian diulangi lagi. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu Anda akan belajar, akan memperbaiki. Nah, kemudian juga kualifikasi personal dari peneliti. Bagaimana kemampuan si peneliti menguasai bidang kajian yang diteliti atau tidak, menguasai alat-alat atau metodologinya atau tidak, nah, gitu. Nah, itu semuanya harus diperhatikan juga. Kemudian tersedia data dan metode. Nah, ketika Anda sudah memilih suatu masalah, lihat apakah di situ memang datanya bisa Anda dapatkan. Misalnya Anda untuk mendapatkan data saja susah, Anda bisa masuk ke komunitas itu susah. Nah, berarti Anda tidak bisa mendapatkan data. Tapi kalau Anda misalnya bisa cari peluang untuk mendapatkan data yang susah itu akan lebih bagus. Jadi perhatikan, data bisa Anda dapatkan atau tidak. Metode bisa Anda kuasai, skillnya Anda kuasai atau tidak, itu ya. Kemudian alat khusus serta kondisi kerja. Alat khusus mungkin yang diperlukan selain tadi skill-skill keahlian, juga alat-alat perekam misalnya, kemudian alat dokumentasi, alat fotografi, alat tulis, dan lain sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan. Dan kondisi kerja, apakah kerjanya bisa Anda lakukan atau sangat susah. Jadi yang available, yang bisa Anda kerjakan. Kemudian yang terakhir biaya, hasil, dan waktu. Nah, biayanya terjangkau tidak? Kemudian hasil dan waktunya mencukupi atau tidak? Jadi ketika deadline-nya hanya tinggal 3 hari, tapi dalam perhitungan Anda itu memerlukan untuk riset itu sekitar 1 minggu. Berarti kan kriteria pemilihan masalahnya itu tidak sesuai gitu. Sehingga Anda harus pikirkan ulang apakah perlu untuk melanjutkan permasalahan ini atau Anda mencari hal lain yang mungkin sepadan atau satu rumpun ilmu atau rumpun isunya gitu misalnya. Nah, berikutnya bagaimana sebagai seorang peneliti Anda bisa merencanakan proyek penelitian Anda. Nah, ini yang pertama, temukan topik yang spesifik. Jadi ketika Anda merumuskan topik, jangan yang terlalu luas. Kalau Anda dari suatu keilmuan tertentu, misalnya dari bidang sosial, Anda hanya menentukan dari aspek sosial saja, itu kan sangat luas. Aspek sosiologi agama itu juga masih luas. Nah, diperinci yang lebih spesifik. Jadi dalam suatu bidang ilmu itu kan muncul kajian-kajian tertentu. Dalam kajian itu juga nanti bisa dipetakan lagi, ada isu-isu yang bisa ditelusuri dalam bidang kajian tersebut, ya. Nah, terutama topik yang isu terkini yang terjadi di masyarakat itu seperti apa, nah itu akan lebih bagus. Tadi seperti yang saya sampaikan di depan, mengandung kebaruan. Jadi topik yang spesifik sehingga Anda akan lebih menguasai banyak informasi karena hanya spesifik, tidak terlalu luas. Jadi Anda fokus lebih dalam. Kemudian yang kedua, buat pertanyaan tentang topik tersebut sampai Anda menemukan sesuatu yang menarik. Buatlah pertanyaan-pertanyaan, rumusan-rumusan masalahnya sampai Anda menemukan sesuatu dari topik Anda itu yang menarik di bagian mana. Nah, nanti pilih 2 saja mungkin ya untuk menjadi rumusan masalah. Kemudian yang berikutnya, tentukan jenis data sebagai bukti pendukung jawaban permasalahan Anda. Nah, jenis datanya apa? Apakah jenis data kualitatif ataukah jenis data kuantitatif? Itu tentukan ya. Kalau jenis data kualitatif berarti harus dibuktikan dengan kutipan-kutipan hasil
wawancara. Sedangkan jika jenis datanya kuantitatif, maka harus dibuktikan dari hasil penyebaran kuesioner atau angket. Nah, di situ kan nanti akan muncul data-data kuantitatif berupa angka-angka ya, berapa persentasenya, berapa atau dalam tabel atau dalam grafik, nah, gitu. Kemudian yang berikutnya, tentukan apakah Anda dapat menemukan sumber data pendukung. Dari mana Anda bisa mendapatkan data pendukung? Mungkin dari referensi ilmiah, apakah buku-buku sebagai referensinya mudah Anda temukan, ataukah mungkin dari jurnal-jurnal hasil penelitian, itu juga bisa mudah Anda temukan. Nah, itu supaya nanti mendukung analisis dari hasil temuan data Anda di lapangan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana Anda menemukan permasalahan. Nah, ini dari topik yang sudah Anda tentukan tadi, kemudian masuk ke bawah topik itu, tarik topik itu kepada permasalahan. Coba topik penelitian di sini maksudnya adalah sesuatu yang menarik yang didefinisikan secara spesifik dan Anda berimajinasi dapat menjadi ahli dalam hal tersebut. Jadi topik itu memang sesuatu yang perlu didefinisikan secara spesifik dan sesuatu yang menarik tentunya. Kalau tidak menarik, orang membaca saja itu sudah tidak ingin melanjutkan. Tapi dari topik yang sudah Anda susun itu membuat orang itu segera ingin membaca. Nah, itu berarti topiknya menarik. Ya, jadi dari topik yang Anda susun nanti akan memuat beberapa konsep. Konsep-konsep itulah yang akan diulas lagi di dalam, didefinisikan secara spesifik, dicari elemen-elemennya, kemudian nanti indikator-indikatornya dan lain-lain. Nah, itu dalam pertemuan berikutnya. Nah, kemudian dari topik yang luas ke topik yang lebih fokus. Kalau tadi Anda masih menentukan topik yang lebih luas sebagai payungnya, kemudian Anda bisa membuat mind map dulu ya. Di bawahnya dari topik yang lebih luas itu munculkan beberapa topik yang lebih spesifik. Pilih yang paling Anda kuasai dan Anda tertarik dengan topik yang Anda hadirkan tadi. Kemudian dari topik yang fokus ke permasalahan. Setelah topik yang fokus tadi yang sudah Anda pilih, yang paling menarik menurut Anda sebagai peneliti, kemudian dirumuskan permasalahannya apa dari topik itu, masalah apa yang akan digali gitu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita sebagai peneliti untuk menemukan suatu topik. Nah, ini yang pertama, strateginya. Mulai dari apa yang menjadi ketertarikan Anda secara mendalam. Kalau Anda tertarik terhadap isu-isu tertentu, misalnya tentang toleransi beragama, nah itu kan isu tertentu. Anda dalami itu. Anda baca-baca referensi terkait dengan toleransi beragama. Anda cari jurnal yang membahas tentang hasil penelitian tentang toleransi beragama dan lain sebagainya. Semua Anda pelajari terlebih dahulu. Ini kan mulai dari ketertarikan Anda ya. Kemudian buat daftar 2 atau 3 hal yang menarik yang akan Anda telusuri. Dari ketertarikan Anda terhadap suatu topik tersebut, kemudian munculkan 2 atau 3 hal yang menarik dari topik tersebut yang nanti akan Anda telusuri lebih lanjut ya. Kemudian yang ketiga, menyaring informasi dari beberapa buku referensi terkait. Nah, tadi kan ketika saya sampaikan di awal tadi, ketika Anda tertarik terhadap sesuatu itu kan pasti akan menelusuri lebih dalam.
mencari informasi, mencari referensi. Nah, itu disaring semua referensi yang referensi ada di perpustakaan, ada secara online itu semuanya sudah Anda eh, apa cari ya, sudah Anda dokumentasikan, kemudian disaring lagi mana yang paling terkait dengan topik yang Anda telusuri itu. Kemudian setelah itu diskusikan dengan teman. Apakah kira-kira topik yang sudah Anda pilih itu menarik untuk orang lain gitu ya? Apakah kelemahannya atau apa masukan-masukan dari teman itu perlu Anda pertimbangkan. Kemudian setelah Anda berdiskusi dengan teman, kalau masih perlu penajaman lagi, Anda konsultasikan dengan dosen. Bagaimana masukan-masukan dari dosen Anda gitu ya. Mungkin nanti akan lebih mempertajam lagi fokus yang akan Anda kaji. Kemudian yang terakhir, cari informasi dari internet atau perpustakaan. Nah, ini semuanya tentu sangat penting ya, karena akan membantu riset Anda dan kemudian analisis data Anda juga. Kemudian kriteria permasalahan yang baru. Ini tadi sudah di depan ya. Cara menemukan masalah penelitian yang bagus, itu bagaimana nih? Yang pertama, meminta bantuan kepada teman misalnya, kepada guru, saudara, tetangga, itu tentang apa yang perlu didiskusikan. Mengapa ada orang yang membutuhkan jawaban atas pertanyaan Anda tersebut? Apakah perlu misalnya faktor-faktor yang menyebabkan, tadi kalau fokus Anda, ketertarikan Anda, toleransi beragama. Nah, ternyata Anda mengamati terjadi suatu konflik dalam komunitas beragama di wilayah tertentu. Nah, apakah orang itu ingin mendapatkan jawaban dari, misalnya Anda ingin menelusurinya kenapa, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam komunitas beragama itu. Nah, berarti kan orang ingin membutuhkan jawaban dari pertanyaan Anda, gitu ya. Nah, itu Anda diskusikan dengan teman, guru, saudara, ataupun tetangga. Kemudian apa yang akan mereka lakukan dengan hal tersebut? Nah, apakah itu nanti akan berguna untuk menjadi salah satu rekomendasi penyelesaian permasalahan, atau berguna untuk peningkatan keilmuan dalam bidang yang Anda tekuni. Tuh. Kemudian bagaimana cara menemukan masalah penelitian yang bagus? Nah, ini yang pertama, mencari masalah saat Anda membaca. Nah, jadi ketika Anda membaca suatu hal, membaca referensi, membaca informasi dari media online misalnya ya, atau membaca dari surat kabar. Nah, semuanya itu bisa Anda gunakan untuk menelusuri suatu masalah. Apalagi ketika Anda membaca berita-berita terbaru dari surat kabar gitu misalnya ya, atau dari Detikcom, atau dari apa sajalah yang ada di media cetak gitu. Nah, itu temukan masalah apa yang terjadi. Kenapa kok misalnya dalam beberapa hari ini permasalahan-permasalahan yang dimunculkan itu sekitar, misalnya di masa pandemi ini banyak sekali terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga misalnya. Nah, itu kan suatu masalah. Jadi Anda ingin menelusuri. Nah, nanti tentukan topiknya apa, kemudian buat topik yang lebih spesifik, kemudian cari permasalahan yang ada di situ, yang fokus yang akan Anda kaji. Kemudian yang berikutnya, mencari masalah yang memecahkan pernyataan Anda tadi. Nah, carilah dari beberapa
permasalahan yang sudah Anda lihat, carilah mana yang akan memecahkan, pernyataan yang sudah Anda ungkapkan tadi. Nah, di situ nanti Anda akan menemukan, masalah dalam penelitian itu secara baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri materi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.